Pantesan aja nggak bisa, orang kertasnya kosong. Ih, habis. Giliran kertas baru malah nggak ada, kan gue butuh. Hah? Loh, rapat? Sekarang banget? Pagi semuanya. Pagi, Pak. Langsung ke intinya aja ya. Hari Jumat nanti akan ada kunjungan Menteri ke proyek Bengkulu. Tolong disiapkan materi progresnya dan dicek kesiapan di lapangan. Maaf Pak, ini berarti deadline-nya? Lusa semua data tolong sudah masuk ke saya untuk dicek direksi. Ada pertanyaan? Oke, jelas semua ya. Terima kasih, selamat pagi. Kayaknya nggak kekejar deh. Kekejar nggak sih? Baru mau nanya. Gimana? Ada apa nih pagi-pagi rapat? Alah, telat lu. WFJ, WFJ. Work from Jogja. Terus kertas gimana ini? Gue kan mau ngeprint buat materi presentasi. Global warming, diet kertas. Ya terus review materinya gimana? MNK lah, online. Update data progresnya lusa aja ya kirim ke bapaknya. Soalnya kalau hari ini nanti besok ada update lagi. Update-nya pakai Monica aja. Hah? Mau nikah? Kapan? Monica, bukan mau nikah. Monica, sistem penyimpanan data terintegrasi yang memungkinkan kita untuk mengupdate dan mengakses data secara real-time, kapanpun, dimanapun, hanya dalam satu genggaman. Yang melatari ide inovasi ini ketika saya ditugaskan di divisi operasi yang memiliki tugas untuk membangun Trans Sumatera. Total targetnya 2.700 km. Ini adalah proyek strategis nasional di mana stakeholder yang terlibat juga cukup banyak. Sehingga dengan atensi stakeholder yang banyak ini tentunya menuntut bagaimana sistem pelaporan, sistem report, kemudian sistem informasi yang ada mengenai progres, mengenai kendala, dan lain-lain, itu harus terus terupdate secara tepat, secara real time, untuk bisa mendapatkan suatu solusi atau keputusan-keputusan penting yang diambil oleh pimpinan dari stakeholder tersebut. Bahwa salah satu misi perusahaan dalam mencapai visinya menjadi Indonesian Most Valuable Infrastructure Developer, itu misi yang pertama adalah mensukseskan mandat penugasan ini, baik pembangunannya maupun pengoperasian. Saat ini juga kita dihadapkan pada suatu masa di mana kita masuk ke masa pandemik yang tentu saja ini merubah perilaku kita dalam menjalankan proses bisnis kita. Yang tadinya kita bisa melakukan kunjungan monitoring, kontrol ke lapangan. Ternyata di era pandemi ini kita harus bekerja dari remote. Tentunya kita juga harus memiliki kehidupan yang balance antara kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, juga pekerjaan kita yang dituntut juga semuanya itu harus terpenuhi. Nggak jarang ketika ada rapat dari Senin di level pimpinan, hari Sabtu, Minggu kita selalu menyiapkan report-report tersebut
itu semuanya serba dadakan, sehingga resiko terhadap kesalahan penyajian data, terus kemudian resiko terhadap ketidakakurasian laporan, itu bisa saja terjadi. Yang saya lakukan tentunya ide ini saya jelaskan ke stakeholder atau bidang-bidang di bawah saya yang terlibat maupun pimpinan di level direktorat. Saya mengajak VP di bawah saya, ada VP persiapan konstruksi, ada VP pembangunan, VP manajemen resiko, dan VP keuangan dan legal. Bagaimana ide ini bisa kita terapkan secara bersama-sama? Bagaimana ide ini bisa mempermudah aktivitas kita yang tadinya dengan seabrek dokumen, sekarang cukup dalam satu genggaman, bisa kita akses dari mana saja. Dan tentunya ini juga memerlukan disiplin dari masing-masing yang terlibat untuk tepat waktu dalam melakukan update data-data yang diminta di dalam. Kita integrasikan termasuk di dalam proses bisnis yang ada di divisi kami, sehingga ini bisa menjadi semua terhubung melalui single entry, sehingga tujuan kita untuk efisiensi baik itu terhadap waktu maupun terhadap biaya harus bisa dicapai. Value proposition yang ingin saya bawa dalam ide inovasi ini adalah tentunya pengendalian itu dalam satu genggaman, dengan mudah diakses, akurat. Ketika kita membutuhkan informasi untuk menentukan keputusan, itu juga bisa diandalkan. Karena mengingat sekarang dalam perencanaan pun kita sudah melakukan suatu proses yang namanya BIM, sehingga di situ semua pemodelan terhadap desain, terhadap quantity, sebetulnya kita tinggal mengambil saja dari file perencanaan itu, dan dalam pelaksanaan kita tinggal input melalui suatu gadget yang sederhana, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Jadi dengan penerapan aplikasi ini atau ide inovasi ini, salah satu tujuannya tadi, satu, kita bisa saving time. Jadi kawan-kawan akan mendapatkan keseimbangan kehidupannya dengan pekerjaannya, sehingga tentunya dengan adanya keseimbangan ini produktivitas individunya juga akan meningkat. Ketika individu produktivitasnya ini meningkat, harapannya ya terjadi proses efisiensi di situ. Secara overall terhadap transformasi digital ini itu mendapatkan benefit yang positif dari sisi percepatan waktu maupun dari hemat biaya. Tidak ada yang tidak mungkin dicapai di dunia ini sepanjang kita memiliki niat, kita memiliki semangat kerjasama, dan tentunya didukung oleh doa untuk diberikan selalu kemudahan dalam mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih.